A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kota Batu untuk menjemput penantian. Kehilangan waktu itu lebih sulit daripada penantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyampaikan bahwa kehilangan waktu itu lebih sulit daripada kematian. Kenapa? Karena kalau kehilangan waktu itu membuat kita lebih menjauh daripada Allah dan hari akhir. Sedangkan kematian membuat kita lebih jauh dari kehidupan dunia yang fana ini dan para penghuninya saja. Jadi jelas antara dua hal ini, maka harus kita hindari adalah bagaimana ketika kita jauh dari Allah. Itu yang harus kita hindari. Karena sejatinya teman-teman, yang hari ini berani membantai anaknya, hari ini berani korupsi, hari ini berani berbuat curang, itu karena mereka jauh dari Allah. Tidak terasa waktu itu. Dalam kaidahnya, al-waktu kasayf in lam taqta'u qata'aka. Waktu itu bagikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia yang akan memotongmu. Kita hari ini gak terasa dulu masih SD, SMP, SMA, kuliah, udah nikah. Yang udah nenek-nenek udah punya cucu. Nggak terasa. Kayaknya baru kemarin. Sama seperti pemilihan hari ini. Pemilihan presiden. Kayak baru kemarin. 5 tahun yang lalu, saya masih ingat bagaimana pada saat orang-orang tidur diumumkan siapa yang menjadi presiden. Ngenes. Saya masih ngerasain ngenes banget. Karena waktu itu ternyata bukan pilihan saya. Wajar, teman-teman. Ketika pilihannya tidak terpilih, kita ngenes, itu wajar, manusiawi. Cuman caranya itu loh. Caranya di saat orang-orang tertidur diumumkannya. Dan kalau memang benar teman-teman, secara logika, kalau emang benar gak ada kong kali kong, tidak ada yang namanya kesalahan, maka normal saja. Kayak kerja saja di waktu yang tepat, datang, hadir, dan seterusnya. Tapi ini di waktu yang tidak wajar, maka ada kemungkinan orang akan bertanya-tanya kenapa tidak pada waktu yang orang lagi sedang pada hadir, bisa menyaksikan, dan seterusnya. Termasuk hari ini, bagaimana kok banyak sekali berita-berita yang menunjukkan ini kok tidak adil, ini ada kecurangan. Bahkan di awal-awal sudah dinobatkan I am is the president karena pemilihan, dan ternyata dari perhitungan itu kenapa terlalu cepat? Karena menurut informasi 35 hari setelah pemilihan baru diumumkan. Ini di awal-awal. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik. Maka dalam hal ini, ketika pelaku itu adalah kita, maka kita harus melakukan hal yang normal seperti biasanya. Tidak main belakang, tidak di waktu yang tak biasa, tidak di belakang orang lain. Nah, kalau itu terjadi, maka ada kemungkinan orang lain berpikir yang aneh-aneh. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya, yuk kita maksimalin waktu yang kita punya ini. Jangan sampai kita semakin menjauh kepada Allah. Karena sejatinya kalau kita semakin jauh kepada Allah, nggak ada ketenangan. Sekali lagi, yang hari ini main curang di perjodohan, kemudian di pekerjaan, di perdagangan, itu adalah orang-orang yang nggak kenal Allah. Kalaupun kenal Allah, dia lupa, jauh. Yang dikejar apa? Yang dikejar dunianya. Dia mengejar dunia, lupa akhirat. Sedangkan kalau yang dikejar dunia, maka dia seakan-akan mengejar bayangan, teman-teman.
Coba teman-teman bisa bayangkan, bayangan teman-teman kejar, apa yang didapat? Dia akan berlari semakin jauh. Semakin engkau cepat, dia juga akan semakin cepat. Tetapi ketika kita mengejar akhirat, maka dan membelakangi dunia, maka si bayangan itu akan mengikuti kemana kita mengarah. Secepat kita melangkah, maka ia juga akan cepat melangkah mengejar kita. Itu ibarat dunia. Oleh karenanya teman-teman, yuk kita maksimalin waktu ini. Dan terkait dengan pemilihan hari ini, kita masih punya waktu beberapa hari lagi ke depan untuk benar-benar menentukan siapa sih presiden yang nanti akan terpilih sesuai dengan hati nurani rakyat, bukan karena kecurangan. Ya, kita berharap mudah-mudahan kecurangan ini menjadi pelajaran, karena sejatinya setiap kecurangan pasti mengandung hikmah buat kita, bahwa siapapun pelakunya kalau curang pasti gak cocok untuk dipilih. Siapapun pelakunya kalau curang pasti orang lain gak akan mau mendekat, kecuali dia sama-sama hobi curang. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak menginikan salah satu paslon. Yang jelas kita berharap semua paslon itu baik, dan siapapun nanti yang menjadi presiden adalah paslon yang benar-benar memikirkan kita, teman-teman. Kita ini rakyat, kita pengen seorang pemimpin yang dia benar-benar melindungi rakyatnya, bukan kepentingan komunitasnya, bukan kepentingan sukunya, bukan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan dirinya, sehingga dengan kepentingan itu ia melakukan hal yang merugikan orang lain. Nah, kita semuanya pasti berharap seorang pemimpin sebagaimana Rasulullah SAW, ia memberikan teladan yang baik, menyayangi siapapun, tak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang ganteng, yang cantik, semuanya diperlakukan sama. Keadilan, kesejahteraan bersama, semuanya mendapatkan hal yang sama, tidak pilih kasih. Bahkan anaknya, kata Rasul, seandainya anakku mencuri, aku potong. Itu kata Rasul. Maka kalau hari ini pemimpin seperti itu, maka aman insya Allah. Korupsi, nepotisme, sisi berikutnya itu akan tiada di Indonesia kalau seandainya pemimpinnya sama seperti Rasulullah. Dan tentu kita perlu berharap, dan jangan pernah berhenti berharap. Begitu kalau kata Sharon Shepard, jangan berhenti berharap, teruslah berharap, karena masih ada waktunya, teman-teman. Harapan kita jangan lupa disampaikan kepada Allah sang pemilik dunia ini yang menakdirkan apa yang terjadi. Karena sejatinya dalam kaidah nenek saya, man purposes, God is possess. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Manusia punya rencana A, B, C, pengen memenangkan satu paslon misalkan, tapi Allah juga punya rencana. Mudah buat Allah, tinggal bulak-balikan doang. Tik, 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 udah selesai. Siapa yang akan jadi, maka Allah sudah ada di Lauhul Mahfuz. Siapa yang curang, maka ia akan terbukti dan akan menyesal kemudian. Maka jadilah pemilih yang rasional, pemilih yang berdasarkan hati, sehingga yang jadi pun adalah pemimpin yang benar-benar bisa membuat tenang hati kita semua. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.